Enggak lulus. Halo, enggak lulus. Dirimu gimana? Coba Pak Jul itu bilang. Nunggu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di meeting Zoom hari ini. Pada kesempatan pada hari ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk memberikan hasil atau pengimbasan dari kegiatan AKM yang sudah kita lakukan di guru pembelajar. Jadi salah satunya tujuan utama dari kegiatan BIMTEK AKM adalah mengimbaskan kepada teman-teman sejawat di sekolah agar semua Bapak Ibu guru yang lain dapat mengikuti kegiatan dan bisa memahami apa sih AKM. Pada kesempatan hari ini, untuk hasil dari kegiatan yang saya lakukan, saya harapkan Bapak Ibu sudah pada mengikuti semua ya dari hasil pengimbasan atau hasil dari BIMTEK AKM yang sudah kita ikuti. Jadi pada kesempatan hari ini saya mewakili teman-teman semua, mohon sampaikan apa sih kesan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan AKM. Saya lihat di grup ini teman-teman semua sudah pada mengikuti ya AKM. Jadi apa sih kira-kira dari teman-teman yang bisa kita ambil ilmu atau kesan apa setelah mengikuti kegiatan AKM? Bisa dimulai untuk memberikan pendapat. Saya minta masing-masing Bapak Ibu ya untuk menyampaikan, bisa membuka mikrofonnya masing-masing. Kira-kira apa sih AKM itu menurut Bapak Ibu? Biar nanti video hasil ini bisa kita sharekan ke grup sekolah kita. Siapa tahu nanti dengan adanya ini teman-teman semua bisa mengikuti jejak kita. Insya Allah ya kan? Oke, silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesan apa sih setelah Bapak Ibu dapatkan dari mengikuti BIMTEK AKM. Silahkan. Oh ya Pak Gede, dulu silahkan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesan selama saya mengikuti BIMTEK, program guru belajar asesmen kompetensi minimum, itu banyak sekali memang yang kita dapatkan. Ya, di sini materi-materinya banyak, kita belum tahu jadi tahu, lebih tahu. Jadi dalam kesempatan ini, dalam situasi seperti ini, mungkin kita juga ingin menambah suatu ilmu, mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, supaya dalam proses belajar nanti di dalam situasi seperti ini bisa bertambah. Jadi bisa bertambah kemampuan kita menghadapi situasi keadaan seperti ini. Jadi kita perlu tahu juga, ya, karena masukan dari luar ini karena situasi seperti ini terbatas. Jadi secara mengikuti BIMTEK, melalui BIMTEK program guru belajar asesmen kompetensi minimum ini, jadi kita lebih apa istilahnya ya, tidak kemana-mana, cuma di tempat
kita bisa menambah ilmu gitu. Jadi secara melalui daring. Jadi pesan saya mungkin dengan BIMTEK ini saya mungkin mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, bertambah lagi. Jadi itu mungkin kesan saya. Mungkin BIMTEK yang saya ikut itu mau tanggal 8 sampai Februari 2021. Jadi mungkin ini baru kemarin ya sama-sama teman ikut. Jadi mungkin itu pengalaman saya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan yang lain-lainnya. Mungkin itu kesan saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gede. Luar biasa ya ilmu yang didapat setelah mengikuti AKM. Yang jelas kata Pak Gede tadi, dengan mengikuti AKM ini kita nggak kemana-mana, hanya duduk diam di depan laptop sudah bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Luar biasa Pak Gede. Nah, semoga teman-teman yang lain nanti bisa seperti ini juga gitu ya. Oke, siapa lagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan kesannya setelah mengikuti BIMTEK ini? Pak Jul, silakan. Mikrofonnya diaktifkan, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga di bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tanjung Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kegiatan AKM ini saya ikuti dari tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Banyak sekali yang bisa didapatkan di sini, terutama memahami konsep AKM itu sendiri yang bukan sebagai pengganti ujian nasional, tetapi dikhususkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mungkin kalau salah satunya ada tiga konsep di dalam AKM tersebut. Salah satu konsepnya itu yang diterapkan kepada siswa. Salah satunya adalah dengan membuat asesmen literasi dan numerasi. Selain itu ada juga kesiapan lingkungan sekolah juga dinilai di sana di asesmen. Setelah itu kemampuan atau wawasan siswa yang ini mungkin lebih berhubungan dengan teori-teori kebangsaan ya, mungkin semacam itu, atau bisa sangkut pautnya dengan sikap seorang siswa, kemudian masuknya juga ke kemampuannya dalam, maksudnya wawasannya di dalam teori-teori kebangsaan, mungkin hubungannya dengan PPKN dan agama kalau yang itu. Kalau untuk mungkin karena saya guru bahasa Indonesia, sedikit saya paparkan tentang literasi. Literasi sendiri ada 6 level, sama seperti numerasi, ada 6 level. Kalau yang level pertama itu untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Kemudian level keduanya itu kelas 3 dan kelas 4. Kemudian lanjut sampai ke level 6, itu kelas 11 dan kelas 12. Nah, karena saya mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, tentunya masuk di level 5 dan level 6. Di situ sangkut pautnya ke antara kelas 9 dan kelas 10 untuk level 5-nya, dan level 6-nya di kelas 11 dan kelas 12. Materi-materi, maksudnya materi-materi di dalam AKM tersebut untuk literasi tentunya ada peningkatan dari level 5 ke level 6. Kalau dari tingkat kesusahannya pun, tingkat kesukarannya, kalau yang dari level 5 itu rata-rata di kisaran
kalau menggunakan teori Anderson Bloom mungkin sekitaran C C3 sampai C4. Kemudian untuk yang level 6-nya itu ada di sekitaran C5 dan C6. Mungkin sekitaran itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sungguh berkesan sekali BIMTEK ini karena guru diminta untuk lebih paham lagi tentang apa itu AKM, walaupun sebelumnya sudah diperkenalkan lewat simulasi-simulasi, tapi lewat adanya BIMTEK ini, alhamdulillah guru-guru menjadi lebih paham lagi tentang apa itu AKM, dan mudahan dengan adanya BIMTEK ini dapat meningkatkan mutu pendidikan juga di Indonesia. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul Adrianto sudah memberikan kesannya yang luar biasa. Bahkan tadi juga sedikit dijelaskan tentang literasi, yang kebetulan memang Pak Jul Adrianto di bidang mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana AKM ini memang menekankan pada literasi. Jadi bisa, semua mata pelajaran bisa digabung-gabungkan gitu ya Pak, maksudnya di literasi, termasuk tadi itu kayak disinggung tentang PPKN gitu ya, misalnya dihubungkan dengan kasus yang ada di PPKN tapi tetap mengarah ke literasi. Anak-anak harus membaca teks gitu ya, kemudian dihubungkan dengan materi PPKN. Oke. Saya persilahkan kembali kepada teman yang lain mau berbagi pengalaman lagi tentang kesannya mengikuti BIMTEK AKM. Bu Anti, Bu Dwi Anti. Ya. Silakan Bu Dwi memberikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anti Andriati dari SMA 1 Tanjung Palas Timur. Terus saya mengikuti AKM pada bulan Januari, tanggal 9 Januari sampai tanggal 13 Januari. Itu AKM angkatan kedua. Dari situ saya melihat bahwa yang berminat untuk mengikuti BIMTEK AKM itu banyak. Karena kami tergabung di dalam grup Telegram hampir 2000 berapa. Di situ saya juga banyak pengalamannya dari AKM yang dibahas, yang pertama dibahas itu tentang asesmen nasional. Yang mau dicanangkan sama Pak Menteri itu AKM asesmen nasional itu meliputi diantaranya ada 3 hal. Yang pertama itu tentang AKM sendiri, terus yang kedua tentang survei karakter, yang ketiga tentang survei lingkungan. Tujuannya AKM nasional itu, asesmen nasional itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan kita masing-masing. Jadi bukan melihat dari siswanya, jadi semua anggota di sekolah, mulai dari gurunya, terus tenaga pendidikannya, siswa, dan lingkungan sekolah termasuk orang tua yang partisipasi di dalam sekolah. Terus yang kedua, manfaat saya dalam pembelajaran itu tentang AKM itu bahwa kita sebelum memberikan pelajaran harus membuatkan diagnosa awal. Jadi untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak. Nanti kan setelah mengikuti AKM itu dibagi beberapa tingkatan siswa itu. Jadi ada yang tingkatannya itu ada 4 tingkatannya. Itu yang saya pahami. Nah, itu banyak manfaatnya. Jadi kita tidak harus bergantung pada meminta nilai anak-anak.
tapi tergantung kepada pendidikan dan karakter siswanya. Karena di situ juga ada namanya yang untuk survei karakter itu Pancasila. Jadi budi pekerti, selain anak-anak itu pandai, tapi dia juga harus punya kemampuan yang bisa dimanfaatkan untuk bukan manfaat untuk dirinya sendiri saja, tapi juga untuk dia bisa terjun ke lingkungan. Itu yang saya manfaatkan itu. Kalau saya masih kesulitannya, itu kan ada dibagi dua. AKM itu ada yang literasi sama numerasi. Kalau numerasi lumayan saya agak paham karena sesuai dengan bidang saya, yang menghitung kimia. Yang saya susah itu yang untuk numerasi. Saya melihat contoh-contoh yang kemarin di AKM, itu saya sulit untuk memahaminya. Jadi cuma siapa teman-teman yang lain yang bisa memberikan penjelasan yang untuk numerasi, ya, saya bisa minta bantuannya. Itu pengalaman saya. Dan itu betul-betul manfaat. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti saya juga bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Luar biasa. Jadi mengingatkan kita kembali nih Bu. Di awal BIMTEK itu di materi-materi awal, ya betul kita mengenalkan dari sisi karakter anak. Dilihat dari sisi nilai Pancasila. Misalnya gotong royong, pernah nggak nyana gotong royong? Iya itu. Nggak, luar biasa. Jadi kita tambah ilmu nih. Maksudnya tambah mengingat walaupun kita sudah pernah, tetapi dengan kegiatan pembebasan ini jadi kita mengingat kembali materi yang ada. Jadi, terima kasih Bu Dwi. Selanjutnya Pak Fuad, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Hasan dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Telah mengikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum Angkatan 8 dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Februari 2021. Selama saya mengikuti asesmen ini, saya bisa memahami cara membuat soal literasi numerasi dalam kompetensi ini. Dan saya juga bisa memahami materi apa itu AKM yang ada di dalamnya. Saya bisa memahami dengan baik. Dan semoga guru-guru yang lain bisa mengikuti guru belajar AKM ini. Semoga dia bisa memahaminya. Dan juga siswa bisa memahaminya dalam mengikuti AKM nasional ini. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harapan kita semua ya Pak Fuad ya, untuk teman-teman di sekolah kita paling tidak semua memahami tentang tahun ke depan ini kita akan AKM. Jadi ya, mau tidak mau kita harus memahami. Ya Pak Fuad ya. Oke, terima kasih Pak Fuad. Lanjut ke tanya ke pengalaman teman yang lain, Pak Nur Jaini Abdan. Dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 5 hari mengikuti kegiatan AKM, saya rasa sangat membantu, terutama pemahaman dari AKM itu sendiri, yang mungkin baru untuk kita semua, dan pemahaman ke dalamnya itu tentang materi AKM itu tersebut. Dalam kondisi sekarang yang kita pandemi ini, sangat membantu guru untuk memahami AKM tersebut. BIMTEK AKM terutama menuntut kita agar memiliki kompetensi literasi yang baik. Menurut saya, seperti membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Dan pengaplikasiannya ke kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya karena saya rasa dari AKM ini lebih menuntut kita dan anak-anak ke depannya untuk bisa menciptakan sesuatu atau berbuat gitu. Tidak hanya mengerti
materi seperti paham saja tapi bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari, ke kehidupan nyata seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdan. Ya, pada intinya memang seperti itu. Jadi begitu juga yang saya pahami dari sisi AKM ini. Diharapkan peserta didik ini benar-benar mampu terjun ke lapangan atau ke masyarakat dengan hasil dari literasi dan numerasi yang mereka dapatkan dari lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjut ke pendapat Bu Anti ya, Bu Dewi Purwanti. Bu Dewi Purwanti bisa memberikan tanggapannya atau kesannya mengenai AKM yang pernah kita ikuti. Oke, mungkin Bu Dewi sedang ada halangan ini, karena di videonya dimatikan. Pada intinya begini ya, untuk di AKM tadi sama-sama kita pahami semua, memang banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari AKM, dan sekarang kita tinggal mengaplikasikannya ke sekolah. Bagaimana kita menerapkan ilmu yang sudah kita dapat di AKM tersebut, dan kita bisa menerapkan di sekolah, kemudian apa yang bisa dihasilkan dari siswa kita nanti. Harapannya sih siswa kita nanti bisa berpikir kritis, kemudian bisa ada apa ya, maksudnya punya karakter yang benar-benar bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan di keluarga juga gitu. Karena AKM ini juga harus melibatkan bukan hanya guru dengan siswa, tetapi orang tua. Nah, orang tua di sini juga kita harus sering berkomunikasi untuk perkembangan si anak tersebut supaya memudahkan mengaplikasi ilmu yang kita berikan di sekolah ini dengan cara tadi itu literasi maupun numerasi dan bisa diaplikasikan di masyarakat. Rata-rata memang pelaksanaan AKM ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai hingga Februari, dan saya juga mengikutinya di tanggal 14 hingga 18 Januari yang lalu, dan sama-sama maksudnya kita mendapatkan ilmu yang sama. Nah, harapan kita semua teman-teman di sekolah kita bisa memahami dari AKM, asesmen kompetensi minimum ini untuk kita terapkan di sekolah kita. Dan bukan hanya kita sendiri yang bergerak, tapi memang harus kita bersama-sama untuk mewujudkannya. Itu saja dari kegiatan kita dalam proses pengimbasan pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia gabung dalam kegiatan pengimbasan hasil BIMTEK asesmen kompetensi minimum yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata saya yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.